Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah berkata kepada Rasulnya, Ya Rasulullah, aku akan kisahkan kepadamu the best story. Kisah yang paling baik. Kisah apa itu? Kisah Nabi Yusuf. Ya. Surat Yusuf turun ketika Nabi dalam keadaan sedih. Karena ketika itu beliau ditinggalkan oleh pamannya, kemudian istrinya. Maka disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Pada saat itulah surat ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Anda sedih, baca surat Yusuf. Renungkan artinya. Nanti hilang insya Allah. Ya. Surat Yusuf dimulai, atau kisah Nabi Yusuf dimulai dengan mimpi. Diakhiri dengan mimpi juga. Ya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf kepada ayahnya ketika masih kecil, ayah, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Bintang, 11 bintang adalah represent kakak-kakaknya. Kakaknya 11 semua. Kemudian matahari apa? Ayahnya. Dan bulan adalah ibunya. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu mesti seperti matahari. Matahari itu apa? Memberikan semangat, memberikan kehangatan, mengayomi, menghidupkan. Makanya kalau matahari terbit, semua orang senang. Petani senang, pegawai senang, memberikan kesegaran. Itulah fungsi ayah mestinya. Ya, yang bisa mengayomi, memberikan kesegaran, kegembiraan kepada keluarganya. Karena ada seorang ayah sebaliknya. Ya, kadang-kadang anaknya dan istrinya lagi main-main sendagul di rumah, begitu datang ayah, pada takut semua. Itu bukan matahari. Ibu seperti bulan. Bulan itu apa? Memperindah alam ini. Coba ketika bulan purnama indah semua. Itu tugas ibu. Memperindah ya rumah itu. Maka Nabi mengatakan baiti jannati. Rumahku di surgaku. Punya apa Nabi kita ngomong itu? Gak ada apa-apa. Kosong rumahnya. Tapi ada Khadijah. Ya, yang telah bisa menciptakan rumah tempat-tempat yang nyaman dan bahagia. Diakhiri dengan mimpi, ya. Setelah sekian puluh tahun, ayahnya dan ibunya dan adik-adiknya dibawa ke masjid semua. Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya. Ayah, inilah penafsiran daripada mimpi dulu. Ya, bintang-bintang ini saudaraku ya. Matahari engkau dan ibu, semuanya sujud. Ya. Kemudian yang lainnya ada menarik dari kisah Nabi Yusuf ini, bahwa komisnya Nabi Yusuf atau bajunya itu yang pertama dijadikan sebagai apa? Bukti bagi kakak-kakaknya atas bahwa mereka itu tidak berdosa. Ya. Karena mereka membawa baju yang penuh dengan darah, mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh serigala. Tapi justru jadi sebaliknya. Justru baju itulah yang menunjukkan khianat mereka. Ketidakjujuran mereka. Karena ya bajunya enggak robek. Masa serigala kok baik sekali. Seolah-olah, hey Yusuf, ya buka bajumu, aku akan makan kamu. Nggak mungkin. Kalau serigala yang menerkam dia, pasti banyak koyakan di bajunya. Kemudian juga komis yang sama Nabi Yusuf itu digunakan untuk membebaskan Nabi Yusuf dari tuduhan berbuat serong
dengan istrinya Aziz. Karena Al-Quran, kalau sobekannya bajunya dari belakang berarti perempuan itu yang salah. Dan terbukti benar. Ya, sobekan dari belakang karena dikejar sama Zulaikha. Kemudian baju itu pula lah, komis itu pula lah yang memberikan kabar gembira kepada ayahnya setelah buta. Lemparkan baju ke mukanya dengan izin Allah, Nabi Yakub bisa melihat lagi. Allah, ya. Kemudian kalau kita perhatikan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Ada 3 poin. Ya. Yang pertama, percayalah kepada pengaturan Allah, tadbirullah. Yang kedua, bersabarlah ketika menghadap ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, jangan putus asa. Allah, ya. Karena kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf, itu up and down. Naik turun, naik turun. Allah. Makanya jangan terlalu gembira kalau melihat sesuatu yang baik, yang bagus. Karena kadang-kadang akibat daripada yang indah, bagus itu akhirnya menjadi buruk. Dan sebaliknya juga, jangan terlalu sedih kalau kita menghadapi keburukan. Justru karena keburukan itu timbul kebaikan. Coba kita perhatikan. Kasih sayang, cinta ayah kepada anak bagus enggak? Bagus, baik. Tapi justru karena cinta itulah Yusuf akhirnya harus masuk ke dalam sumur. Ya. Karena irinya kakak-kakaknya itu. Hidup dalam sumur, ini berarti lagi di bawah kan, up, down. Bagus enggak? Enggak bagus, sedih, sendirian. Tapi justru karena Yusuf dalam sumur itulah dia akhirnya tinggal di istana. Dijadikan anak angkat oleh Aziz, Raja Mesir ketika itu. Tinggal di istana, bagus gak? Bagus. Ya, tempat yang menyenangkan. Tapi justru karena tinggal di istana itulah Yusuf akhirnya harus masuk penjara. Tinggal di penjara, bagus gak? Nggak bagus. Sendirian, sedih. Jauh dari keluarga, ada kebebasan. Right? Tapi justru karena Yusuf tinggal di penjara, akhirnya keluar menjadi orang number 1. Jadi menteri dia di Mesir. Orang yang menentukan segalanya ketika itu. Allah. Jadi maksudnya apa? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa perjalanan alam ini sesuatu yang di luar nalar kita kadang-kadang. Ya, jadi kita jangan sibuk-sibuk memikirkannya. Serahkan kepada penciptanya. Ya, biarkan dialah yang mengaturnya. Sekehendaknya sesuai dengan ilmunya dan hikmatnya. Demikian juga kalau kita menghadapi suatu kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kemudian kita tidak tahu apa hikmatnya. Jangan putus asa. Jangan mengeluh. Percaya kepada pengaturan Allah. Pasti semuanya ada hikmatnya. Ya. Oleh karena itu, di dalam surat Yusuf, itu tidak nampak Yusuf sebagai nabi. Ya. Di surat Ghafir ada, kelihatan sebagai nabi. Dalam Yusuf enggak. Ya, Allah menggambarkan Yusuf dalam surat Yusuf sebagai seorang manusia biasa. Yang menghadapi kehidupan yang serba sulit. Macam-macam tantangan. Tapi dia berhasil. Right? Kenapa? Apa kuncinya? Wa may yattaqillaha wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sebelum akhir ayat itu, ayat surat Yusuf, Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat baik. Itu kuncinya. Takwa dan sabar. Ya. Ya, dan tidak boleh putus asa. Makanya ada beberapa ayat itu bicara masalah juga tentang putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi anak muda. Ya, yang menghadapi banyak cobaan. Bagi orang yang cari pekerjaan, ya, dan sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu Maha Kuasa.
Maha bijaksana. Kenapa kita putus asa? Ya, lihat kehidupan Yusuf. Meskipun macam-macam yang dihadapi, dia berhasil. Kemudian, lihat kalau Allah yang mentadbir, Allah yang mengatur, segalanya mudah, gampang. Ya, coba ketika Yusuf dalam sumur, siapa yang menggoyahkan, mengetuk hati penyamun yang begitu lewat di situ untuk mencari air? Siapa? Allah. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Yusuf dari sumur itu. Kemudian tiba-tiba pada saat itu, siapa yang mengetuk hati Aziz, Raja Mesir dan istrinya ingin punya anak tiba-tiba? Sudah lama istrinya mandul memang. Siapa? Allah SWT. Untuk supaya Yusuf menjadi anak angkatnya. Allah. Kemudian juga siapa yang ngasih mimpi kepada raja? Dan ketika itu tidak ada yang bisa mentakwilkannya. Untuk apa itu mimpi? Untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Allah. Ya. Jadi kalau Allah yang mentadbir urusan kita, Allah akan memberikan jalan, sarana untuk kebahagiaan. Yang kadang-kadang kita tahu. Makanya kita harus mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Jadi itulah beberapa pelajaran dan hikmat yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yusuf. Yang pertama, kita harus serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mesti yakin. Right? Apapun yang Allah takdirkan mesti ada hikmatnya. Yang ketiga, kita mesti sabar. Right? Dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, jangan putus asa atau mengeluh. Ya. Karena putus asa dan mengeluh itu bukan sifat orang mukmin. Itu sifat orang kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.